Kebetulan alhamdulillah saya udah nikah hampir 2 tahun, dan tahun kemarin dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat ganteng. Masya Allah. Qadarullah, rezeki tersebut, amanah tersebut hanya diberikan kepada kami kurang lebih 9 hari. Jadi setelah 9 hari anak kami meninggal, dan setelah itu kami ya otomatis down ya. Kemudian setelah itu kita berusaha lagi, akhirnya kita memutuskan untuk promil lagi, dan di tahun ini alhamdulillah kita diberi rezeki lagi Ustadz. Baru 9 minggu kurang lebih. Nah cuman kadang bayang-bayang masa lalu itu tetap ada gitu Ustadz. Nah kira-kira ujilah apa yang terbaik buat kami, biar kami benar-benar rela, benar-benar ikhlas dengan takdir yang telah diberikan kepada kami, agar kami tetap fokus ke depannya untuk rezeki yang diberikan kepada kami. Terus bagaimana juga sikap kami terhadap orang-orang, kan ada teman-teman yang punya anak seangkatan, lahirnya bareng sama almarhum anak saya. Tiba-tiba kan kalau suka di tongkrongan ya, Kang atau Askom ini anak kami coba digendong tuh apa. Padahal kan itu mengingatkan kami terhadap trauma kami. Kira-kira apakah kita harus membiarkan? Tapi kan nggak mungkin juga kayak gitu. Nah, kira-kira sikap yang terbaik buat kita biar tidak menyakiti kita dan juga menyakiti teman-teman kita tuh kayak gimana Ustaz? Turut berduka ya dengan ujiannya. Semoga sekarang berarti Kang Askom ada yang nungguin di pintu surga. Dan insya Allah dia menjadi jalan surganya Kang Askom dan istri insya Allah. Itu bisa dibilang kayak apa ya, ini bahasa ulama ya, bukan bahasa saya ya. Bisa dibilang Kang Askom itu udah punya penolong di akhirat, yang dia akan menolong Kang Askom selain nanti syafaat Rasulullah. Kedua, Kang Askom kehilangan anak laki-laki, pasti berat banget buat ayahnya. Tapi tahukah nasib Kang Askom itu atau ujian Kang Askom itu adalah ujian yang pernah Allah berikan kepada Rasulullah. Rasulullah anak pertamanya laki-laki, Qasim. Kan ada 7 anak Nabi. Yang pertama Qasim sebelum Zainab. Qasim itu umurnya cuma 3 hari. 3 hari Qasim lahir, wafat. Nanti muncul lagi anak laki-laki namanya Abdullah, adiknya Fatimah. Karena ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus Abdullah gitu kan. Nah pas Abdullah lahir, gak lama juga meninggal. Umur berapa gitu saya agak lupa, meninggal juga waktu kecil. Nanti dari Maria Kiptiyah ada lagi anak namanya Ibrahim, meninggal lagi waktu kecil. Jadi Nabi 3 kali punya anak laki-laki, 3 kali meninggal, 3-tiganya di masa masih kecil. Ada yang umurnya harian, ada yang umurnya bulanan, ada yang umurnya tahunan. Ini artinya apa yang dialami oleh Kang Askom adalah ujian yang pernah dialami oleh kekasih Allah. Semoga itu menjadi sebuah berita baik betapa Kang Askom itu dimuliakan Allah dengan kejadian itu. Walaupun sedihnya tetap, rasa kehilangannya tuh nggak mudah pastinya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghilangkan trauma atau biar bisa lebih berdamai dengan keadaan itu. Sebetulnya pembahasannya bukan uzlah kalau itu, tapi pembahasannya belajar memahami takdir. Mungkin temanya nanti malam sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih sedikit aja gambaran umumnya. Takdir itu adalah memahami takdir itu adalah cara kita berdamai dengan masa lalu. Kalau kita bisa memahami hakikat takdir, maka kita akan lebih bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Salah satunya apa? Masa lalu itu tidak bisa dirubah. Nggak ada satupun dari kita yang bisa merubah masa lalu. Maka jangan larut dalam berandai-andai kata Nabi. Jangan katakan lau anni fa'altu kaza wa kaza. Coba kalau waktu itu aku lebih begini, lebih hati-hati. Coba waktu itu kalau ditanganin dengan dokter yang spesialis. Coba kalau. Jangan katakan coba kalau. Kenapa? Lau membuka pintu-pintu waswasa syaitan. Semakin sering Kang Askom mengatakan seandainya atau kalau, semakin was-was. Semakin susah untuk berdamai dengan masa lalu. Sehingga Nabi mengajarkan kita tentang omongan takdir, katakan saja qadarullah, itu takdir Allah. Udah Allah tentukan demikian. Jangan bilang itu gara-gara salah saya, itu gara-gara saya kurang hati-hati, itu gara-gara dokternya nggak benar, itu gara-gara penanganannya telat, itu gara-gara. Oke, secara syariat memang ada sebab akibat. Tapi secara hakikat itu adalah ketetapan Allah. Kalau bicara tentang evaluasi, kita bicara syariat. Tapi kalau bicara tentang ridho dan ikhlas, bicara hakikat.
Kalau Kang Askom pengen ikhlas, maka bicara hakikat qadarullah, itu takdir Allah. Tapi tetap, misalnya ke depannya kita lebih hati-hati. Misalnya kalau masalahnya kurang hati-hati, kalau masalahnya kurang cocok dengan dokternya, ke depannya cari dokter yang lebih spesialis. Itu bab syariat saja. Tapi hakikat di dalam hati harus dibangun dengan ilmu takdir, qadarullah, udah ketetapan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semuanya kembali kepada Allah. Pelan-pelan, butuh waktu. Nggak usah memaksakan diri harus dalam waktu singkat langsung bisa damai. Tapi insya Allah semakin sering memahami hakikat takdir, insya Allah Kang Askom akan semakin mudah berdamai dengan peristiwa itu. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang kadang-kadang tanpa sadar, nggak sengaja bikin kita nge-recall lagi nih. Kita tadinya udah berdamai gara-gara dia gendong anak yang seumur dengan anak kita. Kita jadi kepikiran kalau dia masih ada mungkin segini umurnya. Nanti pas SD mungkin sekarang dia udah masuk SD. Kayak gitu kan? Gimana caranya? Balik lagi ke yang tadi. Kalau kita udah paham hakikat takdir, insya Allah kita nggak akan berandai-andai. Seandainya dia masih hidup, seandainya dia masih ada. Itu tuh dilarang sama Nabi. Jangan katakan lau. Karena semakin sering bilang lau, semakin was-was. Jadi hindari launya aja. Jangan berandai-andai kalau dia masih hidup, kalau dia masih ada. Itu kita coba agak skip dari pikiran kita. Sehingga nanti Allah akan bantu kita untuk berdamai.